Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprian Hadiansyah dari kelas 1K24 NTM 1112184 ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen. Definisi: suatu sistem informasi komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Pengertian: sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis dengan mengelola data input, proses, dan output menjadi informasi akurat secara teratur dan terstruktur yang dapat memudahkan dalam kegiatan manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu ada komponen pembangun. Komponen sistem informasi manajemen adalah semua elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen ini merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua ada sistem informasi manajemen fisik. Komponen ini secara fisik merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar bisa jalan. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian atau pedoman yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk diterapkan dalam sistem informasi berbasis komputer. Prosedur yang digunakan dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Prosedur yang digunakan dalam sistem informasi manajemen disepakati berdasarkan prosedur terbaik yang dapat membantu pengguna agar dapat bekerja lebih efisien. Selanjutnya ada software. Software ini adalah perangkat lunak, tidak berupa fisik, tapi berupa file dan aplikasi-aplikasi yang mengisi perangkat keras yang mendukung berjalannya sistem informasi manajemen perusahaan. Di dalamnya terdapat data yang telah diformat, disimpan, termasuk program aplikasi komputer, dokumentasi, dan berbagai data yang bisa ditulis dan dibaca oleh perangkat keras. Selanjutnya ada hardware. Hardware adalah perangkat keras, yaitu salah satu komponen sistem informasi yang mutlak diperlukan. Perangkat keras fisiknya kelihatan secara nyata, hardware bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan penggunanya. Contohnya seperti smartphone, printer, komputer lengkap, dan peralatannya. Lalu ada model SIM atau model sistem informasi manajemen. Itu adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model. Model pertama berupa model logika dan model kedua merupakan model matematika. Model logika merupakan perbandingan dari logika terhadap model matematika sehingga dapat menunjukkan proses perhitungan matematika yang dilakukan. Sementara itu model matematika digunakan untuk menghitung data di dalamnya. Lalu ada database. Database atau basis data merupakan tempat menyimpan data dan informasi yang berupa file-file yang berisi data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah diakses oleh para penggunanya. Database bisa menghindar pengulangan informasi dan data. Lalu ada sumber daya. Manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk dimensi. Yang pertama ada manajemen strategis, yang kedua manajemen operasional, ketiga manajemen sumber daya, yang keempat manajemen teknologi, kelima manajemen pendistribusian. Bentuk dasar sistem informasi menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdiri atas 5 sumber. 5 sumber daya utama, yakni manusia atau ahli informasi dan pemakai, perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, basis data atau database, data dan informasi, jaringan atau fasilitas.
Lalu ada 4 subsistem sistem informasi manajemen. Pertama ada sistem informasi eksekutif atau SIK, merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Lalu ada sistem informasi pemasaran atau SIP. Ini sangat penting terutama bagi pemasaran suatu perusahaan ya. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga membeberkan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu ada sistem informasi manufaktur atau SIM bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Yang terakhir ada sistem informasi keuangan, merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu proses pengaturan keuangan perusahaan, dan ada yang tidak, sehingga hal ini tergantung dari budaya organisasi dari perusahaan tersebut. Sistem informasi SDM, jadi sistem informasi ini atau bisa dibilang sumber daya manusia sesuai dengan namanya. Biasa sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia tentu saja memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi bagian personalia dan juga HR. Contoh sistem informasi pemasaran. Contoh klasik mengenai cara informasi masalah dapat dihasilkan dari data yang disediakan oleh SIA adalah analisis penjualan. SIA merupakan penyedia data dan informasi pemasaran. SIA menyediakan catatan kegiatan penjualan yang terinci, yang dapat menjadi dasar bagi laporan periodik dan khusus atau model matematika. Analisis penjualan adalah penelitian kegiatan penjualan perusahaan dalam hal produk mana yang terjual, pelanggan mana yang membeli produk itu, wira niaga mana yang menjual produk itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.